Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah hari ini bertepatan tanggal 23 Juni tahun 2022, UPT MKU Keterampilan Kewirausahaan bisa menghadirkan sosok saksi sejarah, saksi sejarah berdirinya Universitas Muria Kudus, yang beliau-beliau ini nanti akan menceritakan dari perjalanan awal sampai dengan sekarang. Kenapa UPT MKU Keterampilan Kewirausahaan mengundang beliau-beliau? Karena ini akan dihubungkan dengan nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada kata-kata di mana di situ yang dulu itu ada kata-kata jas merah gitu ya, jangan melupakan sejarah, karena sejarah memang sangat berarti sekali, apalagi anak-anak muda sekarang cenderung biasanya kepada sejarah sudah mohon maaf tidak peduli lagi. Tapi dengan hadirnya beliau-beliau ini mudah-mudahan akan menambah semangat anak-anak muda, mungkin diantaranya mahasiswa, kemudian para dosen, para tendik, dan semua yang terlibat dalam proses yang sekarang UMK sedang berjalan. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih maju. Untuk lebih jelasnya mungkin akan saya sapa dulu dua orang saksi sejarah ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andus Agus Sunarno ya. Selamat pagi Pak Dr. Agus. Terima kasih. Tapi saya bukan saksi sejarah loh. Oh bukan. Generasi berikutnya. Ya mungkin generasi berikutnya, tetapi ya itu merupakan proses ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Dr. Agus sudah hadir di sini. Kemudian yang kedua adalah Bapak Haji Durori Sunario SH. Selamat pagi Pak Haji. Ini saya juga baru kenal, salam kenal Pak. Saya Pak Mulyanto. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Haji Durori Sunario ya, atau mungkin lebih akrab lagi dipanggil Pak Denario gitu, jadi lebih akrab lagi. Nanti mungkin akan berbicara lebih gayeng lagi, lebih tajam lagi, menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan Universitas Muria Kudus, sehingga kita akan lebih tahu apa sih sebenarnya dasar didirikannya Universitas Muria Kudus sampai dengan perkembangan sekarang. Jadi pembuka saya dari saya akhiri dulu. Mudah-mudahan informasi-informasi yang akan diinformasikan kepada kita semua ini demi majunya UMK, apalagi sekarang sudah dalam rangka UMK unggul ya. Acara ini saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Agus. Monggo dipandu, mudah-mudahan lancar, dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala MKU Bapak Dr. Mulyanto SH MSI MM yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan refleksi perjalanan sejarah berdirinya Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan hari ini kami menghadirkan narasumber, beliau Bapak Haji Durori Sunario SH. Ini salah satu yang memproses berdirinya Universitas Muria Kudus. Jadi mendesain bagaimana Universitas Muria Kudus itu berdiri di Kudus. Beliau ini salah satu yang masih sehat, kuat, bersemangat. Ada 5 dulu yang memproses, yang 4 itu sudah dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ini bersama-sama Pak D. Sunario. Dulu saya kalau mengundang biasa Pak D. Sunario Pak. Iya. Biasa begitu. Kami berbincang-bincang secara santai aja Pak. Iya. Secara santai aja kita berbincang-bincang mengenai berdirinya Universitas Muria Kudus. Sebelumnya saya bacakan kurikulum vitae dari beliau, Bapak Haji Durori Sunario SH. Beliau lahir 15 Mei 39 di Desa Buntet, betul Pak? Buntet ya. Buntet ya, Kecamatan Astana,
Jepura, Kabupaten Cirebon. Ya. Istri Ibu Sri Purwaningsih. Ya. Jumlah putra-putri 10, Pak. Betul. Iya, memang zaman dulu putra-putrinya banyak itu, 10. Alamatnya di Melati, Norowito, RT 01, RW 05, Jalan Hos Cokro Aminoto, Gang 6 ya, Pak. Ya. Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Telepon 0291 4378886. Kemudian saya bacakan tingkat pendidikan beliau dan diklat-diklat yang diikuti. Sekolah rakyat itu SR ya Pak dulu ya. dulu, SR ya. Belum SD. Ya sama dengan Sebelum SD. sebelum SD dulu SR namanya, sekolah rakyat. Tahun 1952 Ya, di Cirebon. Ya, lulus. Kemudian pendidikan guru agama pertama, istilahnya begitu ya. Ya, PGAP. PGAP di Cirebon tahun 1956. Ya. 1956. Saya baru berumur 1 tahun Pak saat itu. Kemudian pendidikan hakim Islam negeri PHIN Pak. Ya. Yogyakarta tahun 1959. Hanya satu seluruh Indonesia Iya, itu. ya, satu seluruh Indonesia. Ya. Kemudian Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia UII Pak. Yogyakarta. Jakarta. Ya, 1966. Kursus kepemimpinan tingkat 1 tahun 1978. Sekolah Staf Pimpinan Administrasi tahun 1982. Short Course Strategic Planning and Management di Amerika Serikat nih Pak ya. Iya. Tahun 1995. 55. Kemudian studi banding di penyelenggaraan pendidikan itu ya Pak. Ya, negara pendidikan. Ya, di Filipina dan Korea Korea. Selatan 1997. Nah, kemudian tugas dan pekerjaan. Yang pertama, Kepala Bagian Pembinaan di Pengadilan Agama DIY Yogyakarta. Ya. Itu tahun 1959 sampai 1969 Pak. Keseluruhan ya, tadi. Ya. Kemudian Sekretaris Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Iya. cabang Kudus tahun 1970 sampai 1974 selama 4 tahun. Kepala Kantor Departemen Agama ya, Kabupaten Kudus Kota Madya Semarang. Jadi Kudus kemudian Semarang gitu. Oh gitu. Semarang, ya. Kemudian Kudus kemudian Semarang. di Kota Madya Semarang Ya. itu tahun 1974 sampai 1985. Ya. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam. Ya. Kepala Bagian Sekretaris. Bisa di track, Ya. ganti mutasi di lingkungan. Oh gitu ya. Kepala Kepala bagian Kantor Wilayah Departemen Agama promosi gitu lah. ya Provinsi Jawa Tengah. Tahun 85 sampai 96. Ya. Kemudian Kepala Pusat Diklat Ya. Pegawai Departemen Agama Republik Indonesia 1996 sampai 1998. Ya. Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam tahun 1998 sampai 2004. Pensiun. Ya. Pensiun ini Pak. Iya, iya, pensiun. Ya. Sebagai salah satu perintis. Nah, perintis di sini istilahnya itu perubahan STE Kudus menjadi Universitas Muria Kudus tahun 1980. Nanti kita akan bincang-bincang banyak tentang ini, Pak. Ya. Wakil Ketua Yayasan Pembina UMK. Kemudian pernah juga jadi pembantu rektor. Bahkan pernah jadi rektor ya, Pak ya. Ya. Jadi rektor UMK. Dan juga staf pengajar. Itu tahun 80 sampai 95. Ya. Tahun 1980 sampai 1995. Ketua Badan Pelaksana Harian Akademi Kesehatan Muhammadiyah Kudus yang kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ya Pak. Kesehatan, ya. Ya. Stikes. Itu ya. Ketua Komite Sekolah SMA Muhammadiyah Kudus. SMA ini ya, Pak. SMA. Wakil Ketua Yayasan Badan Wakaf Al Ikhlas Kudus. Ihsan. Iksan ya, Al Iksan Kudus.
mengelola panti asuhan anak yatim piatu. Itu ya. Iya. Ketua Koperasi Serba Usaha Baitul Mal Watanwil. Iya. Mardika Kudus. Iya. Ya. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Melati Norowito Kudus. Ya. Dan pengurus takmir, imam, khatib, mubalek, masjid Takwa. Ya. Ya, Melati Norowito Kudus. Nah, inilah kurikulum vitae beliau selama awal tugas sampai sekarang masih aktif beliau. Dan kesempatan ini kita sekali lagi saya sampaikan secara santai saja Pak, kita bincang-bincang, kita mulai nanti kita mengadakan refleksi perjalanan berdirinya Universitas Mulia Kudus. Jadi nanti sampai tahun 80 Pak. Ya. Sampai tahun 80. Oke. Nah, tahun 63 sampai tahun 66 ini catur tunggal Kabupaten Kudus, kemudian berubah jadi Muspida dulu ya. Sekarang Forum Koordinator Pimpinan Daerah, Forkompinda. Yeah. Nah, itu punya ide untuk mendirikan perguruan tinggi yang namanya APP, Akademi Pimpinan Perusahaan Kudus, dan STAI ya Pak ya. STAI itu Sekolah Tinggi Agama Islam. Ya, di Kudus. Jadi umum dan agama. Umum dan agama. Idenya seperti itu ya Pak pada saat itu. Kemudian APP itu dipimpin oleh ketua atau katakan dekan begitu ya Pak ya. Sama-sama. Dekan. Itu Bapak Supirman SH. Betul ya Pak ya? Bapak Supirman SH. Jadi meskipun APP itu sudah beroperasi selama 3 tahun pada saat itu, tetapi ternyata belum mendapatkan izin dari Kementerian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, RI. Ya, itu kisahnya pada tahun 63 sampai 66. Nah, sekarang kita masuk 66 sampai 67. Nah, karena APP tidak mendapatkan izin, kemudian ini masih tetap bersemangat supaya perguruan tinggi di Kudus itu ada gitu ya. Kemudian Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Undip gitu ya. Fakultas Ekonomi itu mendirikan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro cabang Kudus. Itu tertanggal 10 Agustus tahunnya 1967. Atas prakarsa Bapak Rustam Santiko. Betul ya Pak ya? Danres. Itu Kapolres ya Pak ya? Danres istilahnya. Dulu istilahnya Danres itu. Sekarang Kapolres Kudus. Jadi berperan itu ya dari Kapolres itu, ide-idenya gitu loh. Yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro cabang Kudus. Nah, sebagai dekan itu Bapak Dr. Andes Sutomo Pak ya. Itu Kepala Kantor Inspeksi Pajak Kudus. Iya, memang ngambil dari sana itu ya. Ya, dari punya sejarah berarti ya, Kantor Inspeksi Pajak itu. Dan sebagai sekretaris itu Bapak Makmur Hadi Pak ya. Bapak Makmur Hadi SH. Belum itu jaksa. Belum SH pada saat itu ya. Oh iya, belum SH pada saat itu. Itu jaksa pengadilan di kantor kejaksaan gitu Pak. Kantor Kejaksaan Kudus. Namun ini juga tidak mendapatkan izin dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi ini lamanya baru 1 tahun memang, tapi tidak diizinkan juga. Tapi tidak patah semangat Pak ya pada saat itu. Sekarang lanjutnya itu tahun 67 sampai 80 Pak. Ini
1967 sampai 1980 itu STE Pak itu ya. STE lama itu Pak. Lama lumayan. 7 sampai 80. Nah, ini perjalanan STE. Perjalanan STE. Berdasarkan kenyataan bahwa Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro cabang Kudus itu tidak memperoleh izin pengakuan. Tidak boleh ada cabang. Cabang itu tidak boleh pada saat itu. Tapi kita tetap berjuang terus. Maka yayasan penyelenggara kemudian mendirikan STE, Sekolah Tinggi Ekonomi Kudus. Jurusannya ekonomi perusahaan, Pak. Ekonomi perusahaan. Nah, sebagai dekan pada saat itu adalah Bapak Dr. Andes Sutomo, Kepala Kantor Inspeksi Pajak. Kemudian sekretarisnya tadi tetap Pak ya Pak? Tetap. Bapak Makmur Hadi, PSC ya Pak ya? Iya. Jaksa pada Kantor Kejaksaan Kudus. Tetap itu pengurusnya, tetap itu. Nah, kemudian STE Kudus, ini kami membacakan sejarahnya dan klarifikasi ya Pak ya? Klarifikasi. STE Kudus itu akhirnya memperoleh izin pengakuan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 1970. Wah. Kemudian proses selanjutnya 1970 sampai 1980 ini Pak ya. Dekannya, nah ini dekannya itu dijabat oleh Bapak Suwarno SH. Ya, dekan Fakultas Ekonomi tapi SH ya Pak ya pada saat itu. Dari kejaksaan. Dari kejaksaan betul. Dari kejaksaan. Jadi pada saat itu nggak ada masalah Pak ya. Sarjana hukum jadi dekan ekonomi. Dan sekretarisnya itu Bapak Sugito MW BSc. Ya pada saat itu BSc memang. Jadi Bapak Sugito itu ternyata mulai dari STE Pak ya. Sampai 80 berarti 10 tahun beliau berkiprah di situ. Ya memang pada saat itu tuh BA, BSc, BCHK itu bisa ngajar ya Pak ya, bisa ngajar. Apalagi SH, Dokter Andes itu sudah luar biasa saat itu. Kemudian, nah sekarang masuk ke tahun 80. Tahun 80 itu Universitas Muria Kudus itu berdiri. Ada suatu ide dari Jawa Tengah gitu ya, tingkat Jawa Tengah, yang supaya di Jawa Tengah itu ada Universitas Kembar 5 begitu ya Pak, namanya Universitas Kembar 5. Jadi pada tahun 1980 Dewan Pimpinan Daerah Tingkat 1 Golkar Jawa Tengah. Jadi ada nuansa politik ya Pak pada saat itu jelas, ya tapi itu sejarah Pak. Sejarah tetap tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa, itu sejarah, fakta sejarah itu. Yang dimotori oleh Bapak Profesor Suharjo SSSH ya Pak. Ini dari Undip Pak itu ya. Dari Undip, tapi juga menjadi ketua di DPD tingkat 1 Golkar ya. Oh gitu, jadi kaitannya itu. Kaitannya itu. Kemudian Bapak Wuryanto. Ini Bapak Wuryanto itu koordinator Kopertis 5 Pak ya. Jawa Tengah. Dulu Kopertis 5 memang namanya Jawa Tengah. Kemudian berubah menjadi Kopertis 6. Sekarang jadi LL Dikti gitu Pak. Memang perubahan-perubahan itu. Itu yang merancang pendirian Universitas Kembar 5 di Jawa Tengah. Ya. Jadi yang merancang dari Kopertis dan dari DPD Golkar tingkat 1. Kemudian wilayah Pati itu dirancang Universitas Muria Kudus UMK di Kudus ya. Ini nanti akan saya tanyakan Pak nanti. Belum ke sana jadi. Belum sampai kepada nama gitu Pak. Belum nama. Hanya kenapa kok itu wilayahnya Pati tapi kok berdiri di Kudus gitu kan. Ini juga perlu dijelaskan gitu. Nanti Pak kita. Kemudian wilayah Magelang itu Universitas Tidar Magelang Pak. Betul. Di Surakarta, wilayah Surakarta itu Universitas Slamet Riyadi. Slamet Riyadi. Wilayah Banyumas, Purwokerto ya. Itu
Universitas Wijaya Kusuma. Kemudian wilayah Tegal itu Universitas Pancasakti Tegal. Itu Universitas Kembar 5 yang dirancang pada saat itu. Nah, kita memasuki tahun 1980, Pak. Ini yang Universitas Mulia Kudus, UMK. Nah, berdirinya Universitas Mulia Kudus itu merupakan hasil kesepakatan antara Kopertis Wilayah 5 pada saat itu, kemudian berubah menjadi Kopertis Wilayah 6. Sekarang menjadi LLDikti itu. Kemudian pada saat itu Kopertis Wilayah 5 Jawa Tengah dan pemerintah daerah tingkat 2 Kudus ini membuat persetujuan berdirinya Universitas Mulia Kudus dengan didukung kesanggupan Bupati Kudus pada saat itu Bapak Wimpi Hardono ya Pak ya. Belum punya nama itu Pak. Oh ya, belum punya nama ya, belum punya mana ya, itu belum punya nama. Maka perlu klarifikasi Pak. Betul, pokoknya di Kudus perlu perguruan tinggi gitu saja gitu. Nah, pertanyaan saya ini Pak, pertanyaan saya. Karesidenan Pati logikanya berdirinya di Pati kan gitu Pak. Tapi kenyataannya berdirinya di Kudus. Nah, ini mohon penjelasan Pak, ini bisa begitu gimana ceritanya pada saat itu? Ya. Baik, terima kasih itu. Jadi sekali lagi barangkali di latar belakangi ide Universitas Kembar 5 tadi yang saya sebutkan, Kopertis menawarkan didirikannya Universitas di Pati, begitu, idenya begitu. Tapi dengan syarat, yaitu menyediakan tanah seluas sekitar 5,5 hektar kalau tidak salah waktu itu. Karena satu dan lain hal, Bupati Pati tidak sanggup menyediakan tanah tersebut. Padahal wilayah Pati itu kan luas Pak. Iya, tapi untuk katakanlah diambil hektar itu ya juga pikiran. Begitu. Dibandingkan Kudus loh Pak, Pati lebih luas. Ketika hal itu ditawarkan kepada Bupati Kudus, nah dari Pati kan tadi sudah pokoknya nggak bisa gitu loh. Bupati Kudus siap menerima tawaran tersebut. Latar belakangnya apa? Diterimanya tawaran tersebut karena ini faktor kebetulan. Kebetulan Kabupaten Kudus, bahasa saya barangkali, mendapat rezeki nomplok Pak. Kira-kira begitu. Yaitu kebetulan Kabupaten Kudus itu mendapat rezeki nomplok, yaitu mendapat rezeki nomploknya berupa tanah beberapa hektar eks kuburan Belanda. Kuburan Belanda yang sudah tidak sebagian masih digunakan, sebagian sudah tidak digunakan. Nah, jadi katakanlah dianggap tanah tak bertuan pada waktu itu, gitu kan gitu lah. Nah, jadi eks kuburan Belanda itu tadi. Selanjutnya ide adanya universitas di Kudus diserahkan kepada DPD 2 Golkar. Itu sing kon ngurusi lah begitu toh. Kudus. Ini tentu agar nyambung dengan ide Universitas Kembar 5 dari provinsi yang digagas DPD 1 Golkar bersama Kopertis. Di sana sudah katakannya, lalu untuk menindaklanjutnya tangan panjangnya maka tadi DPD 2 Golkar. Nah, singkatnya untuk menindaklanjuti ide tersebut, DPD 2 Golkar memang bukan katakanlah bidangnya untuk ngurusi bangsa pendidikan gitu ya. Dari tentara kebetulan dari tentara dan memang tidak bidangnya lah gitu. Menugaskan beberapa orang, yaitu Pak Suwarno Esa, yang tadi itu memang sudah dia patok bangkrong sebagai
dekan ataupun kepala atau ketua dari STE, ya, kemudian Pak Warno itu, kemudian yang kedua Dr. Sarjono Hasri, Dr. Andes Sarjono Hasri, beliau ini adalah kepala SEMEA, kepala SEMEA negeri Kudus. Kemudian saya kebetulan pada waktu itu sebagai kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Kudus gitu. Lalu yang keempat Sugito MW tadi BSC, Sugito MW BSC itu dia sekretaris STE. Jadi kan katakanlah ada kait-kaitannya gitu kan, sudah bisa cerita masalah STE itu bagaimana. Dan yang kelima lah Dr. Andes Edi Sarjono. Secara ini dia ini menjadi dosen tetapnya Fakultas Usuluddin, gitu. Tetapi juga beliau ini katakanlah ikut bantu-bantu di STE, termasuk saya sebenarnya itu satu mata kuliah gitu lah, untuk biar tidak hilang ilmunya gitu. Itu Pak. Lalu barangkali masih tambah sedikit ya. Ya bisa Pak. Adapun kegiatan yang dilakukan, oleh yang 5 orang tadi ini tuh, antara lain ya konsultasi instrat-instrit ke Semarang Pak, konsultasi dan ke koordinasi Kudus, Semarang, Kudus, Semarang, Kopertis, dan kadang-kadang ke DPD kalau kurang paham ya ke DPD 1 gitu toh. Jadi pertama Kopertis yang utama itu, karena yang kaitan bidang ini ya Kopertis kan itu ya. Nah, kalau perizinan sampai ke Jakarta itu gimana Pak teknisnya? Belum. Belum ya, belum nanti. Jadi kita gitu ya. Jadi ini Kopertis dulu tadi mengenai ini toh. Ya, jadi dari rapat katakanlah rapat-rapat dan sebagainya, merencanakan fakultasnya apa saja. Kamu mau mendirikan perguruan tinggi itu harus fakultasnya apa saja kan gitu. Itu ditanyakan gitu kan. Nah, lalu kita ya tanya sana kita sini. Lalu merencanakan calon rektornya sopo kok mau perguruan tinggi itu ada enggak gitu kan. Kemudian dekannya siapa gitu. Merencanakan pengurus yayasannya siapa, merencanakan statuta dari katakanlah perguruan tinggi yang nanti akan dibangun itu kayak apa, itu harus dibuat gitu. Dan lain yang sangat mendesak, termasuk juga nanti di dalam perjalanannya bagaimana katakanlah himnenya apa gitu marsnya apa itu. Kita sampai ada lomba Pak gitu artinya diumumkan secara terbuka itu himne itu jadi ada apa itu. Nah, perlu ditambahkan di sini, perlu catat supaya belum kasep gitu, bahwa kita tidak mempersiapkan berdirinya universitas kita, tetapi memproses sekolah tinggi ekonomi yang sudah ada di sana itu dengan tenaga dosennya, tenaga stafnya dan sebagainya menjadi universitas. Idenya ke sana Pak. Jadi tidak katakanlah itu gitu ya. Nah, kemudian sekedar hasilnya gitu toh, di antara hasil konsultasi, koordinasi, rapat-rapat yang relatif maraton pada waktu itu Pak, siang malam kadang-kadang di rumah saya, kadang-kadang di DPD Golkar gitu ya gitu. Antara lain aja ini yang gede-gede, fakultas itu yang direncanakan itu terdiri, ini kan belum ada, tapi direncanakan itu ada ekonomi, hukum, keguruan dan ilmu pendidikan, dan budidaya pertanian. Sudah ada Pak dan pertanian, karena tadi kita ngeret sudah dirancang karena kita juga sebelumnya itu sudah minta bantuan kepada di Solo itu ada syarat ya Pak ya? Syarat harus ada satu fakultas yang eksakta gitu ya Pak. Tidak bisa kalau ini majukannya tidak ada, tidak akan keluar isinya dari Pak Daud itu gitu. Nah, rektornya kemudian sementara ini ya Pak Warno tadi yang sudah ada di sana itu kemudian sudah dibakukan menjadi rektor UMK. Dari STM jadi rektor UMK. Kemudian
yayasan, ketua yayasannya asalnya itu katakannya Pak Jamaah Ahmad Syadi masih dipakai gitu beliau, cuma tidak ketua umum karena ini sudah alamnya sudah alam lain kan Pak, jadi harus dari katakannya Golkar dan sebagainya gitu kan, Golkar itu dari Pak Muhyi, Pak Muhyi, jadi ketua DPRD pada saat itu ya, comot jadi ketua yayasan itu yayasannya. Lalu konsep statuta universitas dan fakultas-fakultas diantaranya nama untuk universitas yang gede-gede ya Pak ya. Nama universitas adalah Universitas Muria Kudus. Dikasih penjelasan ada waktu yang ada nuansa sedikit keluar. Ora Sunan Kudus, ora Sunan Raden Mas Said gitu kan, ada. Tapi semuanya membeku, enggak lancar ke sana itu. Jadi adalah Universitas Muria Kudus, tidak Sunan Kudus dan tidak pula Sunan Muria, yang memberi kesan kalau itu sempit. Jadi nantinya itu kalau Sunan Kudus itu ya arahnya nanti kayak Fakultas Agama. Itu nama ya Pak? Iya, karena nama itu kan, Kudus, karena ada Sunan Kudusnya, ada Sunan Murianya itu maka orang lalu tidak. Lalu itu dasar filosofinya ya Pak ya? Antara filosofi yang mungkin sepele ya, tetapi katakanlah menentukan ini sebab kalau nanti mungkin Sunan Muria atau Sunan Kudus maka di sana harus ada mata kuliahnya apanya sama dengan katakanlah seperti mungkin sama dengan lebih mendekati UII mungkin barangkali semacam itu, maka lalu tidak ditempuh di dalam statutannya itu kita tidak gunakan. Sedang UMK itu menggunakan gunung itu lebih luas gitu jangkauannya, itu anunya, idenya gitu, filosofinya. Nah, kemudian mungkin ditanyakan itu sumber dananya itu Pak ada dari untuk MK itu kayak apa? Nah, sumber dananya Pak untuk UMK diharapkan ini pada waktu itu tuh dari pengusaha-penguasa di Kudus, di mana semua pengusaha direkrut. Jadi kalau dulu kan semacam masih ada ide pokoknya kalau membuat apa-apa itu ya kudu sama dengan 45 atau 17 atau 8 kan begitu. Nah, ini untuk yayasan ini jumlahnya harus 45 kan gitu. Semacam idenya gitu. Ya, sebagai anggota yayasannya itu. Lah, dari beliau itu diharapkan itu akan keluar dana untuk katakanlah membiayai universitas yang akan didirikan itu tadi. Namun katakanlah gebragan sosialisasi dan promosi keberadaan Omega, gebragan sosialisasi dan promosi keberadaan UMK diawali ini kooperatif ngandani dulu ataupun menyontoi dulu dengan realisasi DIP dan bahasa pembangunan pada waktu itu DIP daftar isian proyek yang nanti ditawarkan dulu lewat lelang dan sebagainya itu Pak. Kemudian atas nama kooperatif tapi peruntukannya untuk kantor UMK. Jadi ada dana lupa berapa jumlahnya itu yang pertama kali di sini dibangun itu orang oh itu sudah dibangun itu mau gebrak gitu maksudnya gitu. Nah itu lalu DIK itu lalu diani oleh oleh kooperatif itu untuk kantor UMK Pakrok Mantok Bangkrong di sana gitu ya. Jadi kehadiran dan juga yang kedua digebrak juga dengan kehadiran kita ngundang kebetulan Pak Daud Yusuf akan meresmikan gedung SPG. Oh gitu ya. SPG. Ya, saya kebetulan sebagai tukang doanya dari Depak itu meskipun saya juga untung itu itu ceritanya gitu dari sana lah. Karena itu kemudian kita manfaatkan dan kita sepakat bahwa Pak Menteri Daud Yusuf supaya juga untuk apalah namanya itu berpidato atau apa untuk ternyata beliau siap untuk juga menyerahkan surat keputusan terdaftar
dulu itu baru terdaftar, Pak. Ya, jadi sebelum nanti izin kan dievaluasi, uangnya apa, dosennya memenuhi syarat atau enggak, gedungnya, tanahnya sebagainya. Nah ini itu yang untuk Pak Daud Yusuf ini supaya tadi itu, ya jadi katakanlah menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta acara peresmian UKM sekaligus juga itu di gedung DPRD tanggal 12 Juli 80 dengan ditandai juga menyampaikan keputusan dari Kopertis loh, keputusannya. Jadi katakanlah kelengkapan administrasi itu dilengkapi, Pak. Jadi kan orang lalu yang mau daftar, yang ini orang-orang tua pada sergatinya gitu loh. Karena semuanya itu jadi istilahnya ya karena kebetulan lah sebetulnya itu. Nah, tambah sedikit Pak ya. Selanjutnya berguru ini termasuk dari saya ini termasuk berguru kepada sesepuh Kabupaten Kudus ya, sesepuh ya, utamanya Bupati, Pak. Bupati bukan Pak Mimpi yang diganti oleh Pak Mimpi itu. Pak Hartono, Pak ya? Bukan ya. Yaitu Pak R. Marwoto Suko. Oh iya, Pak Marwoto Suko, betul. Itu kebetulan akrab karena katakanlah ya saya sebagai bocah cilik itu sering kadang-kadang dikandani ini. Di antaranya Pak yang sangat terkesan itu katanya jangan minta uang kepada masyarakat Kudus itu. Itu wanti-wanti, Pak. Jadi wanti-wanti mengapa gitu. Jadi tetapi mintalah dibangunkan ini atau itu. Gedung misalnya gedung atau musola atau apa itu anunya sarannya lah begitu. Ya kita ya wong bocah wingi sore ya sudah itu yang. Tapi dulu memang berdiri gedung-gedung kan Pak dulu, Pak. Ada bantuan Kopertis, bantuan perusahaan, bantuan kan itu ada. Ya jadi itu jadi masyarakat itu ya toh. Nah berkenaan dengan hal tersebut jadi karena alur pemikirannya begitu tadi ya toh bahwa jangan minta gedung, minta uang tapi mintalah gedung itu, maka ketika nah ini kebetulan lagi Pak UMK itu mendapat bantuan dari Gubernur Jawa Tengah namanya Suparjo Rustam, ya kira siapa ya toh, itu sebesar 2,5 juta gitu Pak. Katakanlah 2,5 juta dan kebetulan lagi putranya pengusaha pabrik rokok Jarum yang Pak Agus Setiaji, bukan yang namanya Pak bapaknya dulu Gui Bode itu putranya itu pokoknya diperbantukan kono bantu kira-kira gitu. Anakku kono bantu yang Pak Insinyur Agus Setiaji itu itu kebetulan Pak Agus Setiaji itu katakanlah baru lulus dari ITB, insinyur muda pada saat itu. Muda gitu toh. Jadi maka ditemu termasuk yang nemu saya Pak. Dan kawan-kawan itu ayo marani Agus gitu. Kita ini bantuannya gitu. Wis koyo wis lulus itu kan ya, di Indonesia ini jadi katanya gitu ya. Maka uang itu diserahkan pada Insinyur Setiadi tersebut ya untuk membuatkan semacam namanya masih apa pokoknya ada master plan, ada market UMK. Market itu UMK ya. Dulu ada memang. Iya ada kira-kira saya dibuatkan meja itu loh Pak. Nah, kaca itu ya di dalam kaca itu ada. Kita sih orang awam aja. Nah, ikut saja pokoknya nongkrong gitu. Dulu ada di Joglo Pak itu Pak. Joglo. Nah, dengan acuan market tersebut pengusaha secara bergiliran Pak membangunkan gedung UMK. Ada yang ini jadi tidak bareng itu. Ini membangun misalnya ukurannya itu masih kelingan 10 kali 18. Jadi kan 18 bagi 3 itu ruang kuliah dari ruang kuliah itu di apa dia ada Pak itu ekonomi, hukum, pertanian, FKIP ada. Seingat saya itu penelitiannya ke FKIP barat sana gitu toh. Bahkan gedung pusatnya ada Pak dulu. Itu yang sekarang untuk ini ya. Bukan. Yang pusat yang DIP tadi itu Pak. Yang DIP itu pusat itu DIP ya. Jadi untuk kantornya rektor itu kan kontrol rektor di situ gitu waktu itu ngumpulnya di sana ya. Nah kemudian market bergiliran membangunkan gedung UMK, ada yang 18 kali 10, ada yang membangunkan musola. Dan saya misalnya sebagai contoh, musolanya aku
Pak Ya. Sukun. Ya, ya, ya. Itu yang tempatnya di sebelah utaranya masjid yang sekarang ini, tapi sudah dibongkar kan gitu. Ya. Kemudian ada lagi juga membangunkan yang untuk lab pertanian itu apa? Itu kalau seingat saya kalau di Amerika itu saya diajak dikenalkan itu yaitu Ya. ada apa pekarangan lalu dikurungi gitu sehingga itu untuk katakanlah jadi bangunan ya. Itu jadi ini untuk budaya pertanian dan lain-lain. Dikit lagi Pak. Budidaya ya, budidaya pertanian budidaya itu. pertanian itu. Tentang yang ditanyakan panjenengan perekrutan tenaga Nah, dosen itu, ya dan karyawan itu piye gitu toh. Ya. Ya toh, ya. Kiranya menurut saya dan juga kawan-kawan itu tidak masalah. Loh, kalau tidak masalah gimana? Oh, itu penting kok. Pertama, dosen-dosen bantuan kopertis ada. Ya, dosen Itu. GPK itu Pak Ya, ya. GPK waktu Ya. itu siapa itu Mas Luri apa siapa itu. Ekonomi itu Pak Mas Luri, Pak Ya. Taufik. Iya, ada itu. Ekonomi. Kemudian Ya. ada Bu Tarti, Ya, FKIP. itu yang dua dari SPG Ya. kan didetasir Ada, namanya ya, dipindah betul. ya. Ada hukum, Hukum. ada pertanian. Ya, itu Bantu Pak. oleh kopertis, Itu ya. dosen-dosen bantuan kopertis itu yang cekal gitu. Ya. Kemudian dosen-dosen X STE saya tak Oh, kasih ya. X itu kan bilang Pak itu Betul, itu betul. ya jangan pergi kamu Ya. gitu kan gitu sini teruskan termasuk saya ikut satu mata kuliah Oh, gitu, gitu, ya. Nah, kemudian Pak Edi masih situ gitu semacam itu. Yang itu dulu sarjana muda sudah bisa ngajar ya Pak ya. Bisa juga kalau Pada itu saat sih itu, ada ya. Bu siapa Bu Prakteknya. Miswati apa Miswati, itu Bu itu Siti Ya, Sudarsina. nah, itu yang matematika gitu Ya. kan ada matematika gitu kan angin ada goreng matematika gitu lalu dosen-dosen dan dekan sekaligus untuk fakultas budidaya pertanian istilah saya detasir dari Universitas 11 Maret. Ya, Di sana ada wis kono bantun kira-kira Pak Kopertis Ya. Jawa Tengahnya kayak ada fakultas pertanian budidaya mana bantunan dekannya apa-apa itu. Jadi itu kadang-kadang kuliahnya malam Pak. Iya. Ya, jadi kita menyiapkan tempat akomodasi. Manut ya Pak ya, pada saat itu ya. Iya pokoknya semuanya itu kan Dari WNS. ya pokoknya dari Manut. kopertis itu pokoknya jagoan sekali Pak. Iya. Iya gitu. Lalu yang kemudian dosen-dosen untuk FKIP itu dari masyarakat. Masyarakat. Ya, dari misalnya dia sebagai apa gitu misalnya di ini kemudian untuk mengajar di keguruan Bu itu kan. Sutarti. Ya Bu itu Tati ya. dari SPG dia kan. SPG. Ya, lalu dari semacam itu. Itu ada di keguruan dan apa namanya dari dosen-dosen juga masih pokoknya terpenuhi. Itu yang inti itu Pak. Ya, ya, ya. Yang kali ya. Apalagi barangkali. Saya masih terselinap dalam pikiran saya Pak. Ya. Begini, ini yang menjalankan tugas mendesain dan memproses berdirinya UMK. Ini Bapak Suwarno SH, Ya. Bapak Dr. Andes Sarjono Esri, Ya. Bapak Adi Sunario SH, Ya. Bapak Sugito MW PSC, Ya. yang kemudian melanjutkan Pak Iya, itu, Madam Yulja ini Dr. ya. Andes Sugito, Ya. MB. Kemudian Bapak Dr. Edi Sarjono ini juga melanjutkan Enggak jadi MM, M-nya ya. Melanjutkan Kalau ini MM. ya Dr. Nadas Ya, dari Gajah Mada itu dia. Ya. Nah ini saya pikir begini Pak, Hmm. itu wirawiri ke Semarang dan sebagainya, bahkan ke Jakarta perizinan kan yang ngurus juga Pak Ya, itu. ya. Itu terus apa ada sumber dana dari mana Pak itu Pak? Ya, gampangannya kalau bahasa agamanya itu ya lillahi ta'ala Pak. Itu ya Pak ya. Jadi kebetulan misalnya kantor saya itu dari Pak Alamsah itu pokoknya lagi lomo itu dikasih VW. Oh gitu. VW. Jadi ayo Semarang, piknik ke Semarang naik VW ini gelem itu VW. Iya. Lalu mampir ke tempatnya tadi itu Pak Kopertis. Iya. Kita sana dengan Bu Asma. Bu Asma ya pokoknya siap pada kita kadang-kadang nyugui wedang apa dan sebagainya itu katakan nilai ta'ala Pak enggak Wah, ada. gitu ya Pak. Semacam itu. Jadi enggak ada yang katakan itu. Iya. Ya. Jadi itu kan memberikan inspirasi Iya. pada kami gitu loh Pak. Iya, betul memang Pada itu. kami bahwa ya. perjuangannya itu tanpa pamrih. Iya, memang nggak pada saat diambil, itu iya, tanpa pamrih, iya. luar biasa itu. Jadi Demi- dari bupatinya, dari dia katakanlah DPRD-nya, semuanya itu pokoknya semuanya Iya, gitu semuanya. luar biasa. Ya, jadi
Itu yang katakanlah kita syukur gitu lah Iya. gitu ya. Kita bersyukur pada saat itu Ya. benar-benar Semua, begitu ya. kompak. Ya karena kepengen duwe perguruan tinggi itu Pengen ya. punya perguruan tinggi. Ya, Wah, terima kasih banyak Pak, itu Nah, luar biasa itu ya. Ya, jadi Ya. itu. Sedangkan mengenai yang penjenengan tanya mengenai bagaimana mengenai kedepannya itu mahasiswa kita ini mengenai masalah visi dan misinya itu saya tulis di sini yaitu katanya masuk ke dalam desain ya toh dari bapak-bapak yang mendesain itu MKDU kalau secara kuno. Ya, dulu MKDU namanya. Dan sekarang ini MKU. MKU. Nah, sejauh mana MKU itu bisa katakan mendesain sehingga anak-anak itu nanti semangatnya juang Iya. itu tinggi, itu terserah kepada yang Iya. desain itu kira-kira. Penerus ya, penerus menjenengan Iya, itu iya, gitu iya. toh. Ya kira-kira begitu kalau saya Iya. otak-atik itu begitu Pak. Yang akhirnya gini ya Pak ya. Ya. Jadi di sini saya baca juga hasil kerja tim tersebut 5 tadi kita Ya. Maka pada tanggal 9 Juni Ya. ya 9 Juni Ya. tahun 1980 Ya. itu Kopertis Jawa Tengah itu yang berubah Ya. tadi. Ya. Kopertis wilayah 6 tadi mengeluarkan mengukuhkan Ya. berdirinya UMK ya. dengan surat keputusan nomor 029 Ya. garis miring K garis miring KEP Ya. garis miring 6 garis miring 1980 Ya. yang kemudian diresmikan Diserahkan Nah, gitu enggak diresmikan ya diresmikan pada tanggal 12 Juni ya. 1980. Gedung DPRD Ya. gitu. Sekarang 12 Juni ini Ya. jadi memang ulang tahunnya Tahunnya UMK kan. ya, gitu. Kemudian ini Pak, yang Pak D. Sunaryo pernah menyampaikan pada saya, Ya. kalau datang di wisuda, kalau diundang itu mendengarkan mars UMK itu Ya. wah, Ternyuh. menyentuh hati gitu ya Pak ya. Iya. Lah ini gimana ceritanya dulu Nah, Pak? gitu ya. Ya, ya. Jadi kan kita kan semua yang bisa kita jangkau itu Ya. kita upayakan. Nah, Ya. itu kan katakanlah setiap habis traweh itu kalau pada waktu itu Ya. bulan-bulannya itu bulan-bulan traweh itu toh, Ya. itu katakanlah bagaimana itu kemudian kita bagaimana nih sudah lain-lainnya sudah statuta sudah cari dosen sudah cari rektor dan sebagainya itu Yeah. lalu tadi ini katakanlah ini perlu mares karo himne Ya. ya kata saya adalah orang hukum ya Ya. jadi harus ada landasan hukumnya kayak gitu. Jadi kita membuat semacam pengumuman. Rektor membuat pengumuman, saya yang membuat konsep itu biasa itu. Kemudian mencari katakanlah lomba mengenai mares dan himne. Lomba itu Pak Ya lomba dilombakan Pak, itu Dilombakan. buka gitu siapa. Iya. Ya, yang daftar yang siapa daftar gitu. Yang daftar kebetulan yang hanya Pak Warto Oh, gitu. jualannya Pak Warto Warto SH ini. Warto SH. Kepala SPG itu Kepala kan ya? SPG. Ya. Nah, jadi Bapak mengapa Suwarto kita SH. menggunakan ini supaya dikelak dari anak cucu Ya. itu tidak maido. Ya. Apa itu cuma gaweane Pak Naryo, gaweane Pak Warno tidak, tetapi itu memang dilombakan itu. Jadi Ya. kalau dicari di dokumen itu ada katakanlah pengumumannya itu, Ya. ada selebarannya dan sebagainya gitu. Lalu setelah jadi itu, nah itu sehingga ketika masih Pak Warto juga katakan toleran. Apakah ada yang perlu di Pak kata-katanya itu Oh, begitu. begitu. Jadi masih meskipun Masih itu terbuka. ya, terbuka meskipun itu katakanlah dilombakan itu dia menang tapi masih diberi kesempatan untuk katakanlah bagaimana agar lebih Ya. pas itu Pak. Dan alhamdulillah menurut saya ya sampai sekarang masih katakanlah up to Betul date Pak. gitu ya. Jadi Tidak sampai aneh. sekarang Iya. Mars itu masih menggema. Menggema gitu kalau Ya, bisa saya kadang-kadang kudus, ternyuh ya. gitu kalau Iya. ikut hadir gitu Pak. Gitu. Ya. 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 Iya Pak. Iya. Jadi kita sampai 1980. Ya. Tapi saya bacakan juga Ya. pejabatnya Pak. Ya. Saya bacakan pejabatnya saja, tidak Ya. kegiatan 1980 sampai sekarang saya Ya. tidak terlalu ke situ. Iya. Jadi Bapak Suwarno SH Ya. tahun 80 sampai 84. Ya. Pak Rektor. Suwarno SH, ya, rektor. Ya. Bapak Dr. Andes Haji Suparto Ya. itu Pak Parto itu residen Presiden Pati Ya. ya, 84. Kemudian belum rampung gitu ditarik menjadi Bapeda Pak. Iya, betul. Bapeda Jawa Tengah. Jawa Tengah, Ya. iya. Itu sampai 1985, Pak. Ya.
Kemudian Bapak Dr. Abdul Latif Nawawi SH. Ya, Itu 88 sampai 93. ya, beliau pengawas dulunya. Pengawas. Pengawas Nggih. Dikbud itu, Pak. Nggih. Aduh, ya. Kemudian Bapak Haji Durori Sunaryo SH. Ya. PJS ya Pak ya. Ya, PJS sebenarnya. 93 sampai Jadi 9. mengapa PJS? Karena saya kan pegawai negeri. Ya. Jadi tidak sembarangan harus ada menteri harus Ya, diizin. Jadi betul, sebelum betul. ini masih ya, katanya ini Iya. menteri belum mengizinkan gitu Itu kan. jadi PJS itu ya, Pak, ya? Ceritanya. Itu sampai 95 Pak. Ya, Bapaknya. karena kebetulan Pak, begitu katakanlah saya diangkat jadi rektor juga, diangkat juga jadi Kakanwil. Oh begitu saat itu. Gitu. Nggih, nggih, nggih. Dan satu tahun kemudian diangkat jadi Kapusdik gitu. Ya, Ya, di pusat jadi- itu ya Pak ya. Ya di pusat, Ya. jadi tarik wah ini ya sudah ada. Jadi saya atur lagi kepada Pak Pembina, Ya. Pak saya maaf tidak biasa wayu, bahasa saya ya gitu Ya. Pak, tidak biasa wayu. Teman saya ada jadi rektor. Wayuh itu mendua gitu ya Pak. jadi kepala kanwil tapi Ya. juga direktor kan, jadi bisa saja gitu Ya, Pak. ya. Ya, bisa saja gitu, tapi saya nggak mau kata saya nanti Ya. teter karena saya diajari Pak Muladi Pak Muladi. ketika minta Pak Dardi. Oh Pak iya Pak, Dardi, jadi dekan hukum Iya. sini itu Pak Mul, ini saya butuh rektor ini. Nah itu Iya. ya. Saya siapa? Ya itu Pak Pak yang sudah ngajar dan sudah jadi dekan di Iya. ini. Oh jangan Pak, kalau dia katakanlah ngurusi UMK S3-nya, dia sedang S3, Oh iya. teter gitu kan. Bahwasanya Pak Muladi ini lah Muladi, kira ya. gitu. Kalau dia katakanlah memboboti kepada S3-nya, UMK-nya yang teter itu. Ya ora Pak. Lalu saya nangis-nangis pada Pak Rasdi. Pak Rasdi. Pak Rasdi. Ikip ya Pak ya. Ikip. Iya. Pak ini, kok tak boleh ke Pak. Ono biasa main tenis sih Pak. Bareng-bareng tenis itu untungnya tenis itu gitu Pak. Iya. Ya jadi tak boleh ke. Akhirnya dapat Pak apa namanya ya profesor juga. Oh iya. Ada juga gitu. Namanya ada Pak. Di sini Pak Profesor Dr. HM Suryadi Iya, Hadi Suryadi. Prayitno. Ya itu. Itu dari KIP memang. Ya. Sesudah itu agak kisruh sedikit sedikit itu. Iya. Ya ada keseruan sedikit itu. Tapi saya sudah di luar sudah ngurusi Ya. dinas gitu. Kemudian, Lalu ya. akhirnya Pak Kemudian PLH Pak. PLH Pak Dr. Suatmojo dari UMK itu. Ya, dan Itu- wafat tuh dia wafat. 1 tahun ya. Iya, Sudah wafat. nggak ada. Ya. Kemudian Bapak Profesor Dr. Sudarsono MS. Oh itu dari Ya. kopertis. Mantan kopertis dulu. Ya, kopertis. Ya, mantan kopertis. Kemudian ada lagi PJ itu ya, pejabat. Itu Bapak Nurkolis Turmuji Ya, SH. Kusur-kusurkan. Itu 2004. Kusur-kusurkan. Kan gitu ya. Bapak Profesor Dr. Saryadi Nah, ini SPPA. mantap ini Ya, mantap. pakai geraknya gitu. 2004 sampai 2014 Pak itu Iya. Pak. Kemudian Bapak Dr. Haji Suparnyo SH MS. Ya, Ini dari UMK, Jadi, dari ya, Fakultas ya, Hukum. di dalam. Itu 2014 sampai 2020. Dan yang sekarang ini Bapak Profesor Dr. Insinyur Darsono MS Ya, tahun 2020 sampai sekarang. itu ini dari anunya apa namanya? Dari UNS. Namanya di UNS. Iya, UNS. UNS ya. UNS, Iya. Universitas 11 Maret. Iya, itu. Itu kemudian ini Pak, dalam sejarah itu tidak tertulis ketua yayasan Pak. Dalam sejarah saya baca itu. Oh, ya. Ya, di apa itu? Saya ngunggah di Google itu Ya. kok enggak ada. Ini saya tambahi. Ya. Perlu klarifikasi kebenarannya. Yang pertama, tahun 80 sampai 82 Ya. itu Bapak Muzi. Iya. Betul Pak ya? Iya, iya. Bapak Muzi. Ya. Kemudian 82 sampai 89 itu Bapak Jamaah Mas Hadi. Itu 89 sampai 99. Sebenarnya masih tetap begini. Jadi kalau di sini kan pokoknya setelah ini pokoknya ada semacam ya ada orde yang Oh, baru gitu. gitu Ya, loh. ya, ya. Itu maka yang diawali dengan Pak Muhyi, Pak Muhyi. dengan Pak Jamaah. Oh gitu. Ya, tapi kemudian dilanjutkan karena Pak Muhyi juga meninggal, akhirnya Pak Jamaah. Ya. Mas Hadi. Oh begitu ya Pak ya. Iya. Karena meninggal dunia. Jadi kan dan begini misalnya ketika Pak Muhyi jadi ketua
itu saya dan beberapa orang tuh mendampingi sebagai wakil ketua. Oh iya. Jadi supaya karena tidak blank gitu loh ya. Ya. Karena beliau ya mungkin dia tidak begitu saja gitu. Yang penting mungkin tanda tangan gitu toh. Ya. Nah, yang otak-atik itu adalah kita ini yang ngerti dikit-dikit mengenai masalah apa perguruan Ya. tinggi gitu. Ya, jadi semacam itu Pak. Jadi Ya. jadi semacam ada perangkapan itu digawe gitu saja. Ya. Misalnya saya di samping sebagai pembantu wakil ketua yayasan juga sebagai pembantu rektor Pak. Oh begitu. Karena nanti kalau sidang-sidang kaitan penyusunan RAPB itu kan harus Nyambung. Ya nyambung gitu. Karena pengen ngono gitu. Sementara paling tidak Iya, gitu. iya. Kita anak-anak begitu. Ya. Yang pintar-pintar ya itu yang membuatnya ya itu dekan apa itu Ya. menyusunnya, tapi kita ini hanya katakanlah supaya ya katakanlah arahnya jelas gitu. Hanya Kan gitu. akademisi Pak Ya, ya. ya. Kemudian tahun 89 sampai 99 Ya. itu Bapak Amirin Sundoro. Amin Sundoro itu Betul, ketua ya. yayasan. Ketua yayasan. Ya. Kemudian diganti tahun Usul-usulkan. 99 sampai 2006. Ya. Itu Bapak Dr. Andes Haji Mukjamilun. Muhammad Jamilo Iya. itu sekan itu. Ya. Gitu. Oh, istilahnya usrek-usrekan ya Pak ya. Usrek-usrekan. Ada usrek-usrekan. Ya yang telah berlalu biarlah berlalu Pak. Ya, gitu. Iya. Kemudian diganti Bapak Dr. Andes Haji Jufan Ahmad. Nah, Jovan. Itu tahun 2006 sampai 2019. Jovan. Bapak Jufan. Ya. Bapak Jufan itu dulu pernah jadi dosen juga kok Pak ya STE. Nah, iya, jadi Ya. STE itu semuanya yang bisa Iya. itu dia rekrut Iya. gitu ya. Itu dulu beliau itu pegang Pak ya. PPRK. PPRK ya dulu Pak ya. Ya. Nah, itu yang nanti kalau misalnya kayak musola ya Pak Jovan itu nanti. Iya. Itu Pak Bupati itu caranya begitu gitu. Iya. Jadi gawe kayak ada musola kanggo ini terminal Betul, betul. gitu. Macam itu Ya. langkahnya itu. Kemudian yang sekarang Iya. itu Bapak J. Wahyu Wardana SEMSI AKT Ya. tahun 2019 sampai sekarang. Tupoksinya apa dia beliau? Itu ketua yayasan. Enggak, yang di samping ya, Jarum. Oh, Jarum. Dari Jarum, Oh, ya, ya, dari Jarum. Jarum. Ya. Jadi ketua yayasan yang ini masih muda Pak ya, Ya. masih segar. Fresh, Ya, masih segar. Mudah-mudahan semakin maju lagi kan Iya, begitu. ya, kita harapkan itu. Ya. Ada beberapa Pak lagi yang masih Monggo apa? perlu Ya. saya tanyakan. Nah, Kasih. ini Pak ya. Ini begini Pak, Ya. supaya Bapak itu ya orang sepuh dan banyak kegiatan spiritual gitu loh ya. Jadi di samping kegiatan-kegiatan juga sibuk, tapi juga kegiatan-kegiatan spiritual itu tidak berhenti sampai sekarang. Ya. Masih itu. Ya. Kami mohon ini Pak, kami mohon ada pesan moral begitu Pak. Ya. Tapi saya pesan moral itu saya bagi dua Pak. Ya. Dari sisi apa ya? Dari sisi moral itu kan ajaran Pak ya. Ya. Dari sisi teologisnya, Ya. ya Bapak kan ini banyak kiprah di situ. Ya. Kemudian dari sisi budaya. Ya. Kalau dari sisi teologis monggo, kemudian dari sisi budaya saya tuh selalu mengkaitkan dengan nilai-nilai Pancasila gitu Pak. Supaya kita semua itu punya jiwa, punya suara hati gitu kan Pak ya. Punya kecintaan pada UMK itu jiwa kita. Punya motivasi dan ada nilai-nilai di situ yang bermakna bagi masyarakat, bagi kita semua. Generasi yang akan datang. Ya, generasi yang akan datang. Monggo Pak, dari sisi teologisnya dulu. Monggo. Ya, kalau saya seperti tadi saya katakan bahwa sebetulnya apa yang digelar oleh katakanlah bangsa dan pemerintah Indonesia itu menurut saya sudah cukup Iya, lengkap. iya. Ya toh. Ya. Tinggal tadi bagaimana memanfaatkan tadi pada awal itu MKU, kalau MKDU ya soalnya Ya. misalnya masih mungkin tukar-tukar MKU, ngomongnya ya, masih ya. MKU itu isinya itu yang didesain oleh kapitan sesepuh-sesepuh ini gitu, Oh, gitu ya, sehingga katakanlah
mengharapkan mau apa lagi, Pancasila sudah lengkap, punya apa, itu jadinya itu tinggal katakanlah ngecakinya gitu kalau saya. Oh gitu Pak ya. Kalau menurut saya gitu. Jadi kalau kita bisa mengatakan mendesain gitu Pak, apa yang baik untuk generasi muda lewat MKU itu katakanlah lewatnya, dilihat lain nggak ada benar. Ya, lain apa lagi? Jadi berarti mengubah nanti MKO Pak, ya kan? Kan tidak mungkin itu. Itu merupakan MKO itu semacam istilahnya kan mata pelajaran pokok cara SMA-nya kan gitu ya. Jadi saya kira begitu. Jadi kalau menurut saya angan-angan itu mestinya itu lewat itu digembleng bagaimana para mahasiswa itu sehingga dia punya kesadaran tinggi untuk berbangsa dan bernegara ini kalau saya. Gitu ya Pak ya. Jadi monggo ini macam rekamannya bagaimana silakanlah jenengan yang lebih ahli dalam bidang ini. Dan selama ini kan bergelut dengan masalah katakanlah penataran itu toh. Jadi ini mana sela-sela apa yang perlu ditempuh untuk tadi membangkitkan semangat generasi muda itu gitu Pak. Kalau saya itu Pak. Ya itu Pak. Tidak neko-neko lah gitu. Ya prinsipnya itu ya Pak. Jadi di MKU itu ada mata kuliah Pancasila. Nah, itu Pancasila. Ada mata kuliah kewarganegaraan. Nah, itu. Ada mata kuliah agama. Nah, itu gitu ya. Itu dipadukan itu sudah cukup sekali. Asal bisa katakanlah bisa mewarnai si mahasiswa itu sudah begini Pak. Iya. Part itu ya. Iya. Dulu saya megang juga agama gitu. Ya. Jadi kemudian ya saya tahu itu Pak. Gitu, ingat saya. Ya. Di agama yang jauh anak-anak yang non Islam juga melu gitu. Kayak sekelingan itu sing kadang-kadang terdapat itu si Maria apa siapa anak orang Jepara itu kan tingkat 1. Oh kowe melu kuliah agama ya Pak senang gitu. Iya. Sama-sama gitu ya. Ya silakan katanya. Jadi terima kasih Pak ya. Iya. Ini kita sudah berbincang-bincang mengenai apa ya? Sejarah UMK, perjalanannya sampai UMK, dan terima kasih juga beberapa informasi dan pesan-pesan Mbak, pesan-pesan yang bermanfaat bagi kami, bermanfaat bagi kita, supaya bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Amin. Semangatnya itu kalau dulu kan semangat tanpa pamrih itu mendirikan UMK itu, jadi ada di situ gitu loh hati kita itu. Semangat untuk memajukan UMK. Yang pertama saya pikir masuk itu ya kecintaan pada UMK Pak. Iya, apa ya itu. Jadi berangkatnya dari situ. Berangkatnya dari situ, kecintaan dari UMK itu nanti berkembang menjadi apa itu lebih operasional lagi. Begitu Pak. Jadi ini kalau ada kekurangan kami, ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia berkibar panci